yang ada di kelas ini. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Aryadi, hadir? Hadir Ibu. Hadir, semangat ya. Semangat. Yang kedua Sela Sasmita. Ada Sela Sasmita? Siap. Hadir Ibu. Nah, yang ketiga Bahrus Muntaha. Hadir Ibu, hadir. Selanjutnya Saiful Bahri. Hadir Bu. Halimatus Sa'diyah. Hadir Bu. Rumah. Hadir Ibu. Rumzil Aziza. Izin lambat Bu. Ada kepentingan. Ya. Muhammad Bayan. Alfa Bu. Alfa. Nah, ini didoakan semoga Ya. disolati. Oke, lengkap ya. Oh, Ervan Effendi. Bapak Ervan Effendi ada? Ada Bu. Ada Bu. Ada Bapak di sini Bu, anak semua. Ervan Effendi. Tidak ada. Semoga yang masih belum bisa hadir di hari ini Ervan besok hadir, bisa Bu. masuk kembali. Ervan Nah, hadir Bu. anak-anak, Ervan ada. Oh, Bapak Ervan hadir ya. Putus belum ya? Ervan hadir. Nggak dengar Bu. Hadir, hadir. Hadir Pak Irfan. Pak Irfan. Hadir. Ervan hadir ya. Hadir Bu, hadir, hadir. Ya, hadir. Gila, kalau hadir semua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mengakhiri mata pelajaran bab pertama, yaitu materi yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, anak-anak masih ingat enggak apa ya mujahadah an-nafs itu? Ada yang? Saya Ibu. Oh ya, silakan Ainur. Mujahadah an-nafsi itu adalah upaya kita untuk mengendalikan diri dari berbagai makna segala macamnya. Mungkin Oh, itu bagus sekali jawabnya. Kalau husnuzon, ada yang ingat apa arti husnuzon? Saya Ibu. Oke, silakan Saiful. Berbaik sangka Bu. Wah, bagus. Kalau ukhuwah Islamiyah, ada yang mau jawab? Saya Bu. Saya Bu. Oh, Bahrus Muntaha mau jawab. Yuk, silakan Bahrus Muntaha. Ya, ukhuwah Islamiyah itu merupakan sikap untuk melakukan pernyataan yang dimana seluruh muslim dengan muslim lainnya merupakan saudara Ibu. Pintar sekali jawabannya anak-anak ini, hebat ya. Terima kasih buat yang sudah menjawab. Nah, materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apa kaitannya dengan materi yang kemarin? Materi ini adalah materi aplikasi dari atau penerapan dari mujahadah an-nafs sendiri, yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Salah satu contoh hawa nafsu yang sempat kita bahas kemarin yaitu menahan diri dari rasa syahwat yang berlebihan. Nah, salah satunya ya dengan cara ini, ketika kita bisa berpakaian dengan sesuai syariat Islam, maka kita bisa menahan diri dari hawa nafsu. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materi, maka Ibu akan bacakan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Slide tujuan pembelajaran sudah bisa terlihat? Bisa terlihat Ya, Ibu. Oke, jadi yang pertama, diharapkan anak-anak nanti mampu dan terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam,
mengaitkan antara kesesuaian model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk beberapa jam kemudian. Nah, setelah kita ke tujuan pembelajaran, nih Ibu punya gambar. Silakan diamati. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Betul. Bu. Kelihatan, Bu. Silakan diamati. Itu gambarnya. Nah, apa yang ada di benak anak-anak dengan gambar itu? Ada yang mau jawab? Bu. Oh, Ibu Halimah Iya, ya, Bu. silakan. Saya lagi Silakan, baju, Bu. silakan. Pakai kerudung, Bu. Pakai baju, pakai kerudung. Saya Bu, Iya. saya Bu. Sela Ada yang masuk. lain? Saya Oh, Bu. Sela, silakan. Saya Bu. Saya, Bu. Yang cowok. Ya, silakan. Enggak. Itu gambarnya seksi, Bu. Tidak menutup syariat itu, Bu. Gambarnya Sesuai syariat itu, Bu. Bajunya seksi, iya. Saya Bu. Ini misalnya anak-anak laki-laki nih yang paling seneng kalau lihat dengan yang seperti ini, tapi enggak ya. Saya Bu. Mahmud itu, Mahmud Gitu ya. Bu suka, Bu. Itu. Coba deh Ibu Riyadi. tanya. Ibu mau tanya ke bukan Mahmud, Ahmad Aryadi. Ya, silakan Ahmad Aryadi. Apa yang ada di benak Ahmad Aryadi? Jangan Ini tentang ditambah-tambah. gimana? Nah, pertama ini baju tren Islami yang keliru, Ibu. Baju tren Islami yang keliru. Kenapa? Kenapa kok dikatakan keliru? Iya, menutupi. Sudah menutupi aurat, tapi menampakkan benjolan dekor. Bilang Riyadi. Kenapa itu Ahmad Aryadi menutupi kepala tapi benjolannya masih kelihatan? Menutupi tubuh tapi kelihatan lekuk tubuhnya. Mengumbar Ya, memang bagus sekali. Ibu, Bagaimana ya kalau Mengumbar dalam apa? Islam itu? nangisi Ibu. Nah, gimana Ainur? Itu cuma membungkus Bu, bukan menutup. Laki. Itu membungkus ya. Karena bentuk tubuhnya itu kelihatan. Putih. Betul. Meja. Iya, betul. Betul sekali, anak-anak ini pinter ya. Sebenarnya kalau sudah melihat materi ini, materi kita ini sebenarnya separuh perjalanan sudah terlampaui ini. Karena materi kita, nah nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi, tapi sebelum kita ke pembahasan diskusi tentang gambar ini, nah Ibu akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti Ibu menjadikan, karena ini ada 10 anak, maka kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Batu Ampar, yang kedua adalah kelompoknya Syekhona Khalil. Nah, kelompok Batu Ampar ini saya kasih amanat, ketua kelompoknya adalah Sela Sasta, dan yang Syekhona Khalil, ketua kelompoknya adalah Ahmad Aryadi. Itu ya. Nah, sebelum nanti kita ke diskusi, anggotanya nanti di dalamnya bisa ada untuk Sela Sasmita ada Bu Ainur, ada Halimatus, Rumah. Kalau yang Ahmad Aryadi nanti ada Bapak Bahrus, ada Bayan, Ruzil. Oke, sebelum itu kita lanjutkan ke materi yang akan dibahas sebentar. Nah, jadi materi kita adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang pertama adalah pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan
digunakan sebagai penutup tubuh. Nah, maka pakaian Islam adalah kain yang menutupi aurat yang membuat seseorang yang memakainya terlihat sopan, rapi, anggun, dan indah. Nah, itu definisi dari pakaian atau busana. Nah, Ibu mau tanya sebelum Ibu lanjut ke materi. Anak-anak tahu enggak aurat itu apa? Tahu, Bu. Saya Bu. Ya, silahkan, Sela. Aurat secara bahasa yaitu malu, Bu. Secara istilah, Bagus. batas minimal bagi tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib, Bu, ditutupi. Pintar sekali. Kita lihat slide berikutnya ya. Jadi benar apa yang dikatakan Sela. Jadi aurat itu adalah artinya malu. Sesuatu yang malu maka harus ditutup. Sesuatu yang berupa aib dan buruk itu wajib tutup. Maka hukum menutup aurat adalah wajib baik bagi laki-laki maupun baik bagi perempuan. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya. Setelah kita tahu definisi aurat, coba mau tanya ke anak-anak. Batasan minimal untuk aurat wanita yang boleh dilihat apa saja? Yuk, silakan, Acung. Siapa yang bisa? Saya Bu. Saya Bu. Oh, Halimah. Iya, silakan Halimah. Muka dan telapak tangan Bu. Untuk siapa? Untuk perempuan muka dan telapak tangan. Oke. Kalau untuk laki-laki? Untuk laki baina surrah wal ka'bah yang harus ditutup Bu. Baina surrah wal ka'bah. Berubah. Berarti dari apa? Dari Dari apa sampai apa? pusar sampai lutut Bu. Berubah. Oke, bagus sekali. Nah, jadi batasan aurat untuk laki-laki adalah pusar hingga lutut. Pusar itu berarti harus ditutupi atau tidak ya? Ditutup, Bu. Masuk angin nanti kalau ditutup, Bu. Tutup ya. Jadi anak laki-laki yang masih kelihatan pusarnya ketika bermain harus ditutup. Kalau lutut, Ya, harus ditutup, Bu. ya benar. Oke, lanjut. Jadi batasan aurat untuk wanita ya ini jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffaini. Yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua tapak tangannya. Nah, ada yang mau bertanya Tangan. atau sudah paham tentang materi ini? Kan Bu. Paham. Oke, kalau paham Ibu yang bertanya. Ya, Ini Bu Mahdi mau bertanya. ya silakan. Batasan aurat laki-laki itu kan sebenarnya di antara pusar dan lutut. Kenapa pusar dan lutut harus ditutup juga, Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus. Bisa harus ditutup. Terima kasih. Ya, ada yang mau bantu jawab? Sebelum Ibu nanti akan yaitu tentang batasan aurat laki-laki ya, Ahmad Aryadi. Boleh diulang lagi Ahmad Aryadi pertanyaannya? Ya Ibu, untuk aurat laki-laki itu kan baina surah wal rukbah, di antara pusar dan lutut. Lah kenapa pusar dan lutut harus ditutupi juga? Padahal kan yang diantaranya, berarti kalau diantaranya pusarnya dan lututnya gak ikut. Oke, terima kasih. Nah, ada yang mau jawab? Sebelum Ibu jawab, ada yang mau bantu jawab? Kenapa? Karena disnya di antara pusar dan hingga lutut. Iya. Oke, ada yang mau jawab?
Ya, halo Bu. Saya Bu. Ya, oh Bayan. Oke, silakan Bayan. Bukan Bayan Bu. Saya Ervan Bu. Ervan. Maaf. Karena kalau dari meeting itu suaranya sama. Iya. Ya, silakan Ervan. Ini, tapi kalau menurut saya baina surra wa rubba itu Bu, maka yang termasuk baina itu juga termasuk ditutupi juga. Nah, jadi antara pusar dan lutut itu juga termasuk ditutupi, bukan di antara yang dimaksud di antara itu. Pertama batasan itu juga harus ditutupi. Seperti itu. Menurut saya gitu Bu. Mungkin Oke, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya benar sekali, Ervan. Jadi yang dikatakan di antaranya itu ya termasuk pusat juga ditutupi ya, wajib, termasuk juga lutut itu juga Ahmad Aryadi. Nah, yang batasan aurat wanita, di batasan aurat wanita ini kan seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan. Telapak tangan itu masuk aurat tidak? Telapak tangan itu ada dua. Ada yang bagian dalam dan ada yang bagian punggung. Yang bagian luar ya maksudnya. Oke, jadi kulit yang putih sama yang hitam, ibaratnya begitu. Nah, kalau batasan kulit, oke, silahkan. Halimah. Ya, sedikit mungkin bisa nambah. Baina surah warubba itu bukan pertanyaannya bainanya, tapi wanya. Wow, bisa wow atof atau wow bayan atau wow apa gitu Bu. Jadi untuk mengartikan kata-kata hadis dalam apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sunnahnya, itu tidak serta-merta karena baina itu bermakna di antara, langsung di antara, tidak, tapi di kata penyambung baina dan wa itu memiliki makna berbeda dalam kata itu gitu Bu. Mungkin itu saja bisa nambah sedikit Bu. Iya, terima kasih buat Alimah. Tambahannya bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita tahu batasannya, maka boleh di next ya. Nah, yang berikutnya yaitu jilbab. Karena kita berpakaian itu tidak hanya pakaian yang harus kita bahas dalam materi ini, juga ada kaitannya tentang jilbab. Karena materi pada jilbab ini banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan jilbab. Nah, sekarang kita bahas tentang makna jilbab. Secara etimologis, jilbab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jalab, berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab itu adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Jadi penamaan jilbab itu ternyata tiap negara beda-beda. Nah, kalau di Iran itu namanya cador, di India namanya pardeh, di Pakistan juga namanya pardeh, di Malaysia upin itu tudung. Nah, tapi kalau di Indonesia pakaian. Kalau di Arab dia namanya hijab. Kalau di Indonesia jilbab itu bukan pakaian, justru jilbab itu adalah yang menutupi kepala dan juga dada. Ini kalau yang asli Indonesia, jadi penamaannya berbeda-beda. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke standar Langsung menutup aja Ibu. Oh ya, Menutup, waktunya mau habis itu. ya Bapak. Nah, alhamdulillah materi kita barusan tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi nanti anak-anak ibu di kelompok yang tadi ada kelompok Batu Umar dan kelompok Umar, kelompok oleh
diskusikan tentang mana yang paling syar'i nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Mana yang paling sesuai dengan syariat Islam? Apakah ada di antara keenamnya? Nah, dulu ya anak-anak identifikasi. Jadi identifikasi dulu satu-satu ya. Jadi pakaian nomor 1, model nomor 1 seperti apa? Oke, bisa ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan bersama-sama mempresentasikan. Oke, silakan dilihat dulu. Sudah didiskusikan? Sudah ya, Bu. Kita coba di kelompok yang pertama, kelompoknya Batu Ampar. Silakan kelompok Batu Ampar, ketua kelompoknya untuk menyampaikan. Siapa Batu Ampar? Saya ya. Langsung penutup. Langsung Ini menutup. tinggal 7 menit. Langsung aja, ngomong aja penutup. Itu kita simpulkan ya materi ini. Kita simpulkan yang pertama adalah berpakaian. Berpakaian itu adalah kain yang menutupi aurat, yang membuat seseorang yang memakainya terlihat sopan, rapi, anggun, dan indah. Maka dari itu, aurat itu ada aib, buruk, dan malu. Hukum menutup aurat adalah wajib. Di anak-anak wajib ya menutup auratnya baik laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki batasannya dari pusar hingga lutut. Kalau yang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Apa gunanya kita menutup tubuh ini? Ya sebenarnya gunanya pakaian ini adalah cermin kepribadian kita. Dengan pakaian yang kita kenakan adalah bentuk atau perwujudan dari sikap dan kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak jangan lupa IPLKP yang kita diskusikan dan Ibu share di grup PA. Silakan anak-anak terjadang sama materi kita minggu depan, yaitu berkaitan dengan menganalisis Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat An-Nur ayat 31. Kita akhiri dulu pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tiga kali atau adalah tiga kali. Alhamdulillah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.